Shalom, teman-teman, kakak, abang sekalian semuanya di sini. Halo. Halo. Suaranya kok cuma masih satu atau dua orang ya. Padahal sini aku lihat udah banyak partisipannya. Jadi aku ingin menyapa kembali kepada kita semua di sini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, luar biasa semangatnya. Teman-teman pasti penasaran nih, bingung. Wajah-wajah baru ini siapa ini ya kan? Aku akan memperkenalkan diri aku ya. Nama aku Nadia Yudhistira Silalahi, angkatan 2021. Puji Tuhan aku diamanahkan menjadi worship leader pada keju kita kali ini. Jadi sebelum kita memulai ini, aku lihat teman-teman masih banyak yang off cam ya. Padahal aku ini pengen tahu loh ini wajah-wajah teman-teman yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng pastinya. Gak usah teman-teman perlu lagi untuk menyisir rambut ya teman-teman. Cukup menghidupkan fitur kameranya aja teman-teman. Karena aku percaya, aku yakin bahwa ciptaan Tuhan itu nggak ada yang jelek ya teman-teman. Semuanya itu cantik dan ganteng. Sembari aku menunggu teman-teman untuk dapat menghidupkan fitur kameranya, aku ingin memberitahu kepada teman-teman semua di sini judul keju kita kali ini. Judul keju kita kali ini adalah capek nggak sih gitu. Capek apa ini ya kan? Judulnya excited bukan untuk mau didalami gitu kan teman-teman. Nah, judul kita ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Di sini aku akan membacakan kepada teman-teman Matius tersebut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gitu teman-teman, relevan banget kan dengan kehidupan kita. Kemudian di sini aku lihat pefirman kita sudah datang ya, sudah masuk. Aku ingin menyapa untuk Bapak Yosea. Shalom Pak Yosea, apa kabar? Halo, shalom. Shalom, oke Pak. Baik, kabarnya gimana Pak? Kabar baik, sehat-sehat saja. Puji Tuhan, sehat-sehat ya teman-teman. Ini pefirman kita kali ini. Oke, di sini aku mau lihat lagi nih ya. Ini teman-teman udah pada on cam atau belum ini? Ini masih banyak yang belum on cam loh. Masa aku cuma on cam sendiri di sini kan? Baru hanya Kak Gracia, hanya sama Kak Lini. Teman-teman ayo dong on cam. Aku tunggu ini. Aku bacain ya beberapa. Ada Kak Risa, ada Kak Klave, ada Kak Ebe, ada Efrain. Itu tolong ya teman-teman, ayo on cam kita ya. Ini cuman kita menghidupkan kameranya aja teman-teman. Selain itu juga sebelum kita memulai ibadah kita, aku mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak menyalakan mikrofonnya agar berjalan dengan kondusif teman-teman. Aku tunggu ya teman-teman, ini masih mulai pada join lagi ya. Sembari juga menunggu, kita juga mungkin tanpa berlama-lama kembali ya, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, ada baiknya itu kita berdoa. Mari kita bersatu ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kebaktian kami akan mulai Bapa, kiranya Engkau berkatilah mulai dari awal sampai akhir kebaktian kami Tuhan. Tuhan sertai kebaktian kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman yang diberikan pelayan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayan-Mu agar dapat memberikan firman yang baik bagi kami Tuhan. Kami tidak luput dari kesalahan dosa Tuhan, kiranya Engkau hapus kala itu Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang selamanya. Amin. Oke teman-teman, kita udah selesai doa ini ya, tapi di sini masih aja belum ada yang on cam. Tapi ada beberapa juga yang udah mulai on cam. Aku mengingatkan kepada teman-teman untuk on cam ya teman-teman. Aku tidak bosan mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Oke ya, udah ya, aku tunggu ini ya. Tapi selagi menunggu teman-teman, aku ingin mau mengatakan sesuatu ini ya. Kita itu melakukan kegiatan itu pasti memiliki alasan kan teman-teman. Entah itu alasannya apa, itu pasti opsional. Dan itu juga mungkin beberapa alasan itu banyak ya teman-teman. Tidak hanya satu, namun ada satu alasan yang bisa kita katakan jika misalnya ditanya kepada kita, mengapa sih kita itu mengikut Kristus, mengapa sih kita percaya dengan agama Kristen? Dan hanya alasan itu adalah karena Yesus. Jadi mari kita mengangkat lagu pujian kita, satu alasan. Katakan segenap. Langkah kami tertuju
teman-teman, gimana tadi lagu pujian yang pertama? Pasti udah membakar ya semangat teman-teman, dan pastinya udah lebih bergairah ini, lebih berexcited untuk untuk mendengarkan firman Tuhan kita ini teman-teman. Kemudian sebelum itu aku juga ingin mau memberitahu ini ya, pasti aku yakin di antara teman-teman ini banyak memiliki sahabat, ataupun bukan banyak sih, satu atau dua pasti aku yakin teman-teman punya sahabat. Nah, akan tetapi pasti juga teman-teman itu memiliki kerusakan hubungan, ataupun mungkin ada aja perdebatan kepada teman-teman, kepada sahabat teman-temannya langsung juga. Selain itu bisa saja persahabatan kalian itu teman-teman putus gitu. Akan tetapi teman-teman ada satu sahabat yang selalu menyertai kita, baik kita dalam susah, bahagia gitu kan teman-teman, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Yesus Kaulah Sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Enak kan teman-teman? Lagunya kedua ya pasti dong, nggak ada yang nggak enak ya lagu-lagu pujian Tuhan Yesus. Aku di sini mengingatkan kembali dan tidak jenuh-jenuh, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menghidupkan fitur kameranya dan tetap mematikan mikrofonnya teman-teman agar dapat berjalan dengan baik ya ibadah kita kali ini. Oke, mungkin ya ini aku cerita kembali dikit ya. Teman-teman pasti ya di dalam kehidupan ini aku yakin juga ini kehidupan yang baik-baik saja kita lakuin, melainkan ada juga masa-masa sulit ataupun masa-masa yang buat kita itu penat sama kehidupan kita, capek gitu kan. Kenapa sih Tuhan? Pasti sering kali teman-teman itu bertanya. Oleh karena itu jangan hanya tanya aja gitu sama Tuhan, tapi teman-teman mintalah
bantuan kepada teman-teman, kepada Tuhan ya teman-teman, agar dapat menyelesaikan perkara teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman tidak meminta bantuan pun, tenang saja teman-teman, Tuhan tetap membantu kita, menolong kita, karena itu Tuhan sayang kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Yesus pada buku berseru. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Acara rangkaian selanjutnya kita akan memasuki sesi firman. Sebelum kita memasuki sesi firman, ada baiknya kita itu berdoa ya teman-teman. Untuk kepada Pak Yosea, waktu dan layar aku persilahkan. Aku minta dengan kasih kepada Bapak Yosea. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami ini sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Dan kami tahu perjalanan kami yang terindah adalah berjalan bersama Tuhan, menikmati segala sesuatu di dalam Engkau, hidup dalam kehendak. Buat setiap kami menyadari, buat setiap kami mengingini Engkau dalam segala langkah hidup kami. Tuhan, biar Kau berkati akan persekutuan siang hari ini. Berkati setiap kami dengan firman-Mu, dengan kehadiran-Mu, dengan jamahan-Mu. Berkati kami Tuhan. Beri kami sesuatu yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Selamat siang. Saya lanjut ya. Iya Pak, lanjut. Ya, oke, thank you. Saya share screen ya.
Sorry, bentar. Share. Ya, oke. Saya mulai ya. Mulai Pak, mulai. Capek nggak sih cara beristirahat ala firman Tuhan ya? Jadi saya akan mulai dengan poin pertama. Hidup itu adalah perjalanan rohani. Kalau saya dan kalian ini sadar bahwa kita ini manusia roh, maka kita ini akan lebih menyadari, akan lebih tahu hal-hal yang rohani itu lebih utama dari apapun. Karena pada ujungnya ketika kita mati suatu kali, maka kita ini hanya meninggalkan tubuh fisik kita lalu masuk dalam kehidupan berikutnya. Kalau di dalam kehidupan kita ya beberapa kali kita kita datangi orang yang meninggal atau orang sedang sakit, ya. Para pelayat itu sadar bahwa oh iya suatu kali aku akan mati ya. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sakit, kita sadar bahwa oh uang itu nggak ada apa-apanya ya kalau sudah seperti ini ya. Kebanggaan, bahkan sesuatu yang dibangga-banggakan, masalah cantik, ganteng, kaya, atau apapun yang dia punyai, tiba-tiba sepertinya tidak terlalu berarti ketika kesehatan seseorang itu antara hidup dan mati. Jadi, mari ingat bahwa kehidupan kita ini perjalanan rohani, spiritual journey. Saya bacakan apa yang jadi ayat tema ya. Tapi saya bacakannya lengkap. Jadi saya bacakan buat kita semua ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya sengaja mengambil dari ayat 8 sampai 30. Mengapa? Karena kita harus melihatnya secara utuh. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita ini datang kepada Tuhan karena percaya. Jadi datang karena percaya. Contoh nih ya, kalau kamu ini cari dosen yang pintar di mata kuliah tertentu ya, ada sekian dosen, 4 dosen yang mengajar kira-kira mata kuliah yang sama. Kamu akan datang ke siapa? Ke dosen yang pasti kamu percaya dong, dia mampu untuk menjawab masalahmu kan. Jadi kita datang ke seseorang karena kita percaya. Nah kalau kita datang ke Tuhan, ya karena percaya. Walaupun seringkali kita ketika kepepet itu baru datang ke dia, lumayan lah. Daripada tidak datang ke Tuhan yang adalah sebenarnya jawaban kita. Berikutnya, kita datang kepadanya karena butuh. Dan banyak orang hanya karena butuh dia datang. Walaupun sebenarnya kekristenan itu bukan masalah agama, bukan. Kekristenan itu adalah masalah kehidupan, pengalaman kehidupan dengan Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Sesuai dengan ayat Matius 11, 28, 30. Kalau kita datang kepadanya karena percaya, kita membutuhkan sesuatu karena kita berbeban berat, maka kita akan terima kelegaan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita ketika dikatakan pikulahku yang kupasang. Ada hal yang sangat menarik ketika kita lihat terjemahan lain ya. Terjemahan lain dari pikulahku yang kupasang, sebentar saya akan baca di Alkitab saya. Jadi
ketika dikatakan pikulahku yang kupasang, dikatakan do what I teach you to do. Pikulahku yang kupasang dikatakan do what I teach you to do. Lakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Itu kuk kita, kuk saya, kuk kalian. Contoh sebagai anak, kamu akan ketemu dengan firman yang mengatakan hormatilah orang tuamu. Sebagai mahasiswa, kamu akan ketemu firman yang kamu harus menghargai otoritas di atasmu. Ketika kamu punya teman, bangun hubungan sosial, kemudian tanpa sengaja kamu sakiti hatinya, kamu akan ketemu dengan firman yang mengatakan, ya minta maaf. Ketika orang datang ke kamu, lalu dia minta maaf atas kesalahannya, Tuhan katakan, ampuni dia. Do what I teach you to do. Itu pikulahku yang kupasang. Pak, kenapa enggak ngomong yang depan aja? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kan Tuhan sudah memberikan kelegaan. Perhatikan ya. Kalau yang ayat berikutnya kita tidak lakukan, kita tidak terlalu paham bahwa kelegaannya adalah ketika kita melakukan firman. Bayangkan ya, ketika orang nyakiti kita nih, marah nih kita. Dia santai aja, dia senyum-senyum, dia lakukan apapun enak aja dia. Dia melupakan bahwa apa yang dikatakan menyakiti kita. Kita ini uring-uringan nih. Enak aja kamu ngomong gitu, kamu merendahkan aku dan segala macamnya. Itu kan bikin capek. Itu kan bikin capek, beban hati, beban emosi, beban pikiran. Lihat dia juga marah, dia cuma senyum-senyum, nggak merasa salah. Nah, kalau kita ini memikulku yang dipasang Tuhan, do what I teach you to do, maka kita ketemu firman. Ampuni bahkan orang yang membenci kamu, ampuni musuhmu. Maka kita ini bergumul, aduh Tuhan, berikan aku kekuatan, ampuni dia. Nah, ketika kita berseru-seru kepadanya, lalu kemudian kita sadar bahwa kita bisa melakukan yang sama, atau kita pernah melakukan itu kepada orang lain, kita ini tahu, aduh iya, kenapa aku nggak ampuni dia? Kita mengerjakan firman. Nah, ketika kita mengerjakan firman, kelegaan itu menjadi bagian kita. Makanya ayat 28 dengan 29 dan 30 tidak saya lepaskan. Lalu dikatakan, belajarlah padaku. Belajar. Berarti kan ya, apa itu? Mengenal Tuhan, pribadinya. Supaya apa? Tenang jiwamu. Nah, kalau tidak belajar, gini, usia kalian ini kan di antara 20 sekian kan. Ya 19, 18, sampai 20-an gitu kan. Saya nggak tahu kalau ada yang lebih umur. Semakin lama kalian jalani hidup, harusnya semakin belajar dong. Harusnya semakin pinter dong. Harusnya semakin tepat dong melakukan mensikapi omongan orang dong. Masa kamu umur 20 dengan umur 11 tahun sama? Tidak ada perubahan ketika bergaul dengan orang lain dan segala macamnya. Terlebih lagi mensikapi kehidupan. Temukan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Dalam setiap langkah hidup. Ini sepertinya klise ya. Tapi saya beritahu, itu kunci ketenangan jiwa. Nanti kita akan lihat beberapa poin. Dan saya 25 menit. Oke, saya akan segera cepat dah. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita ini belajar mengenal Tuhan, maka kita akan menemukan kesukaan bersama Tuhan. Saya pakai istilah kesukaan. Dalam suka maupun duka. Dalam susah maupun senang. Oke. Jadi Matius 11 ayat 28-30, kita datang kepadanya karena percaya, karena kita butuh, karena kita berbeban berat, lalu kita akan terima kelegaan. Bagaimana menerima kelegaan? Ketika kita mengerjakan apa yang
diajarkan kepada kita. Itulah ku yang kita harus lakukan. Kemudian kita belajar mengenal Tuhan, mengenal caranya, konsepnya, pikirannya, hatinya, pertolongannya, pengajarannya. Dengan jalan itu kita akan semakin tenang. Yakin gitu loh, bahwa perjalanan hidupku aku nggak sendirian, aku sama Tuhan. Terbukti dia nolong aku, dan banyak hal lagi. Nah, di dalam perjalanannya itu kita akan menemukan yang namanya kesukaan. Karena ayat yang 30 dikatakan, sebabku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mengapa? Karena kita tidak sendiri. Ada firman, ada Tuhan Roh Kudus yang tolong kita. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini manusia spiritual, maka kita punya perjalanan rohani lah, life story lah, perjalanan kehidupan. Nah, perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti apa? Izinkan saya meringkasnya dalam empat tahap. Simple aja. Yang pertama, menemukan jati diri, menemukan tujuan hidup. Siapa kita di dalam Tuhan? Ciptaan baru, punya Tuhan, punya tujuan hidup, menghargai hidup, mengerti akan campur tangan Tuhan, bahkan ketika kita ini belum apa-apa. Nah, poin itu mesti ditemukan dulu. Jadi saya bersyukurlah ya, kalian sekian banyak ya, berapa ini sekitar 80 sekian, mau belajar duduk untuk mendengarkan firman. Buat saya poin yang luar biasa. Anak-anak muda minimal mau dengar firman. Terlebih lagi bahagianya saya kalau kalian tuh tahu tujuan hidupmu, tahu siapa dirimu di dalam Tuhan, dalam keluargamu, di gerejamu, di kampusmu. Oke, berikutnya. Kamu masuk dalam pembentukan karakter ilahi sebagai ciptaan baru. Itu konsep pikirmu berubah. Saya ulang sekali lagi. Mau lihat perubahan seseorang, secara ada semangat yang berkobar. Tapi pikirannya, konsepnya harus berubah. Itu bukan masalah melakukan kegiatan agamawi, bukan. Konsep pikirmu, paradigmamu tuh harus berubah. Melihat segala sesuatu loh. Dari kacamata ilahi, pembentukan karakter ilahi. Contoh nih, kamu lihat kampus sebagai apa? Kamu lihat dosen sebagai apa? Kamu lihat karir sebagai apa? Kamu lihat cita-citamu seperti apa? Kamu lihat gereja seperti apa? Kamu lihat pacarmu lah, atau orang tuamu seperti apa? Saya dan kalian mesti punya frame yang benar. Kalau frame-nya ini sudah tidak benar, tindakan kita tidak benar. Saya ulangi sekali lagi. Menemukan jati diri sebagai ciptaan baru, wujudnya adalah pertama, secara spiritual kita punya semangat ilahi. Suka sesuatu yang ilahi. Berikutnya, paradigma berubah. Berubah terus-menerus dalam banyak hal. Oke, lanjut yang ketiga. Itu menggenapi kehendak Tuhan. Baik secara umum maupun personal. Apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita ini anak-anak Tuhan, kehendak Tuhan adalah memberitakan kabar baik, menjadi terang. Itu umum. Saya katakan itu umum. Tapi kalau personal itu beda lagi. Personal bicara berhubungan dengan hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Oikosmu. Contoh, kehendak Tuhan, kamu sebagai anak orang tuamu mesti menciptakan akan suasana ceria, senang, semangat. Mendukung orang tuamu. Bekerja sama dengan orang tuamu. Itu kehendak Tuhan secara personal. Yang suatu kali, saya harap kalian akan mengalami. Kamu ini bisa mandiri, bahkan mengulurkan tangan ke orang tuamu, ke adikmu, atau ke kakakmu. Itu personal. Itu kehendak Tuhan. Untuk saling mengasihi dengan wujud yang jelas. Oke.
Jadi life story, cerita kehidupan kita, orang lahir baru, yang pertama menemukan jati diri, lahir baru. Punya tujuan hidup. Berikutnya, proses karakter ilahi. Frame, semangat. Lalu menggenapi kehendak Tuhan. Ini juga butuh waktu, general maupun personal. Nah, sekarang terakhir saya katakan, nikmati semua prosesnya dengan penuh iman dan sukacita. Supaya apa? Nggak capek. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, nanti poin berikutnya perhatikan. Kenapa kamu capek? Sorry, saya jangan ke Daud dulu dah. Saya mau ke kalian, ke kita dulu dah. Kalau kita, saya katakan kita ya, saya dan kalian tidak punya tujuan hidup. Hidup itu cuma muter dan pengulangan-pengulangan, dan itu membuat capek. Orang tidak punya frame yang benar tentang kebenaran, maka dia akan melihat bahwa, waduh, hidup ini susah loh. Hidup ini susah loh. Lihat tuh, orang udah lulus, belajar capek-capek, lulus S1, S2, cari kerja susah. Frame-mu bukan frame firman, di mana frame firman, frame Tuhan mengatakan, aku memberikan masa depan dalam hidup. Ngerti ya? Jadi ada beban yang memang di-create karena ya tidak tahu. Tapi ada beban yang memang seharusnya sudah dijalani. Lupa beban yang harus jalani seperti apa? Simple. Kalian kan mahasiswa, ketemu dosen, dapat tugas, ya kan? Tetapkan nilai tinggi dalam hidupmu. Ya, kamu mau lulus dengan IP berapa? Minimal 3,5 Pak, atau minimal 3,7. Wih keren. Tetapkan itu. Pak terlalu tinggi Pak buat saya. 2,7 aja. Kalau kamu menetapkan sesuatu itu rendah, ada apa-apa, kamu turun lebih rendah. Tapi kalau saya dan kalian tetapkan standarnya tinggi, turun sedikit masih cukup tinggi. Nah, perhatikan ya, kita akan belajar dari dua tokoh. Saya mau cepat aja. Saya masih punya waktu sekian menit. Kita belajar dari Daud. Saya kutip Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Daud belajar bahwa berbahagia orang yang tidak nuruti nasihat orang fasik. Kita punya orang fasik nih banyak, yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita dengarkan mereka, kita tidak bahagia. Kenapa? Gampang diombang-ambingkan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lihat sekitar kita. Banyak orang melakukan egonya, melakukan dosa. Dan kita sepakat dengan mereka, bahkan melakukan yang salah yang sama, capek hidup ini. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan medsos. Berapa banyak orang menghakimi begitu rupa, sepertinya mereka itu berhak atas hidup orang lain. Perhatikan, ini hal-hal yang membuat kita ini capek sebenarnya. Nuruti omongan orang, ya, ngikuti akan dosa orang lain, ngomongin orang lain. Tahukah kita bahwa ketika kita ngomongkan orang lain, itu sebenarnya balik ke kita. Tapi kalau kesukaannya firman Tuhan, merenungkan itu siang malam. Perhatikan, saya khotbah sekian 2 kali ini, saya katakan bahwa kehidupan ini, saya berikan gambaran lukisan. Untuk melukis orang mesti yang pertama lakukan punya sketsa, punya tujuan, punya paradigma, punya cara pandang. Berikutnya apa? Punya bahan baku. Bahan baku kuas, kemudian pewarna. Nah, bahan bakunya kalau kehidupan kita adalah firman. Tapi itu bahan baku mentah. Dalam kehidupan diperlukan bahan baku setengah jadi. Apa itu? Firman yang direnungkan. Kalau firman tidak direnungkan, nggak merubah konsep pikir. Nggak merubah konsep pikir. Kalau tidak berubah konsep pikirnya, ya kita hidup manusia lama.
Kalau hidup manusia lama punya masalah, ya ngadepinya sendiri, nggak ngadepi dengan cara kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang punya bahan baku firman yang diolah, apapun bisa dihadapi dengan Tuhan. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya jalani 55 tahun hidup ini, terbukti dia Tuhan memang menolong kita. Berikutnya, Musa. Saya cuma sekilas saja bahas Musa. Mazmur 90, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berikutnya, ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Hatinya bijaksana. Orang bijaksana itu pasti punya waktu perenungan. Kalau saya dan kalian mau menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan mengalami perubahan, mari temukan hiding place, tempat tersembunyi itu. Supaya apa? Apapun bisa dihadapi dengan Tuhan. Saya berikan gambaran Musa, lalu ada kemah pertemuan. Karena ketika Tuhan berbicara kepada Musa di kemah pertemuan, itu tempat di mana hikmat itu didapatkan. Oke. Sekarang saya pada titik personal review. Kita merenung ya. Apakah saya dalam track yang benar sesuai dengan tujuan hidup saya? Punya tujuan hidup? Balik ke yang tadi. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita nggak tahu arahnya kemana. Orang yang salah atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan tujuan hidupnya, dia akan memunculkan masalah yang tidak perlu. Apakah saya dalam track yang benar sesuai tujuan hidup? Salah satunya. Saya ketemu dengan beberapa mahasiswa yang tidak suka dengan fakultas yang dia pilih, yang dia kemudian harusnya jalani tuntas, tapi dia tidak mau. Tenang hidupnya? Enggak. Penuh beban. Kok bisa seperti itu? Ya, karena buat dia tidak bisa melihat bahwa itu memang harus dijalani. Nah, bagian yang kedua, personal review. Apakah saya hidup seimbang? Apakah hidup saya seimbang? Saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Secara jiwa, saya sehat, pikiran saya positif, emosi saya ceria, semangat, saya punya tekad, dan apakah tubuh saya ini saya pelihara dengan baik, atau saya makan sembarangan, pola hidup sembarangan. Kenapa? Karena ketika roh, jiwa, dan tubuh kita ini tidak seimbang, maka masalah itu muncul bukan karena orang lain, karena kita. Contoh jiwa, secara emosi ketika kita ini terluka, kita reaksi. Orang yang nyakitin kita balas sakiti. Ya, kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Berikutnya yang ketiga. Apakah sekarang ini saya menghadapi proses atau masalah? Apa bedanya? Gini, kalau kamu sadar bahwa pilihan hidupmu ya kalian ini di fakultas hukum ya memang harus jalani mata kuliah yang sekian banyak itu. Kalau kalian anggap itu bagian dari proses, ya kamu hadapi aja dengan sukacita. Jangan jadikan beban, ya udah memang bagian hidupmu. Kenapa? Ya memang harus ini karena pilihanku. Itu proses. Tapi kalau kamu anggap itu masalah, ya tugas belum selesai kamu anggap masalah, ya repot. Cara pandangmu, frame-mu itu sudah salah. Hal yang tidak perlu. Kenapa? Kan ini proses. Paham ya?
Jadi yang kita hadapi, yang beban-beban ini proses atau masalah. Oke, bagian yang terakhir. Maju terus penuh semangat. Berhenti atau keluar jalur. Pilihan kita. Kalau punya tujuan hidup, kalau ada Tuhan dalam hidup, apapun kamu jalani dengan cara Tuhan akan berbeda. Jangan berhenti, jangan keluar jalur. Jalan terus bersama Tuhan. Oke, selesai. Saya stop share. Sekarang saya berikan waktu, kalau tidak salah, ada ini ya, ada tanya jawab ya, Nadia ya. Iya Pak, oke. Luar biasa ya Pak dari firman yang disampaikan oleh Bapak Yosia ini. Mungkin dari teman-teman pasti ada yang timbul berbagai pertanyaan ataupun boleh saja ini Sabi ya sharing teman-teman perjalanan hidup teman-teman gimana gitu kan teman-teman. Dan untuk dapat bertanya itu teman-teman bisa dapat menghidupkan fitur raise hand-nya dan juga apabila terkendala teman-teman bisa mengetiknya di kolom chat, nanti aku dari sini membantu teman-teman membacakan pertanyaan teman-teman ini. Aku tunggu ya. Oke, di sini aku udah lihat udah ada ya yang udah ada raise hand, itu ada Frans Hutauruk. Oke, tanpa lama-lama lagi Frans, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, sebelumnya konfirmasi, apakah suara saya terdengar, Nadia? Terdengar Frans? Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Shalom, Bapak Yosea. Terima kasih atas pengajaran firman untuk siang hari ini. Sungguh sangat terberkati. Yang ingin saya pertanyakan, Bapak, kebetulan kan tema kita mengenai keletihan atau lelah nih ya, Pak ya. Yang dimana kita sebagai mahasiswa, itu apalagi secara general sebagai manusia, itu pasti akan merasakan hal tersebut seperti yang Bapak katakan. Walaupun sebenarnya dalam firman Tuhan itu tidak boleh gitu loh. Itu bagaimana Pak cara kita menanggapinya jika kita merasa lelah atau down, kita udah dekat sama Tuhan atau kita sudah kayak kembali ke jalannya. Akan tetapi kita tidak mendapatkan kelegaan atau bahkan jiwa kita tetap kayak mana nih Tuhan, mana nih pertolonganmu. Seperti itu Pak. Karena mungkin akan ada teman-teman mahasiswa atau saya sendiri akan berada di posisi seperti itu. Terima kasih Bapak Yosea. Saya jawab langsung ya. Iya Pak, silakan. Makanya yang pertama, frame of thinking atau paradigma. Kalau itu bagian dari tugasmu, ya jalani, lakukan dengan baik. Sudah dibuat senang aja. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang balik lagi yang tadi saya katakan. Cukup imbang enggak jiwamu? Kamu ngatur waktumu, ngatur kegiatanmu, ngatur emosimu. Jadi yang saya sampaikan tadi dasar aja. Kalau kamu, makanya masalahnya kamu cerita dong masalahnya apa. Nanti saya baru bisa jawab lebih lagi. Tapi sekali lagi, kalau urusannya dengan kuliahmu, ayo sukacita aja, jalanilah. Jalani aja, mau nggak mau. Saya ini lagi ambil pasca sarjana, dan saya tahu, belajar sendiri, tugasnya banyak, diskusi, presentasi. Tapi apa boleh buat, ya harus dijalani, ya saya enjoy aja udah. Mau gimana lagi? Saya sukacita aja. Nah, kamu tolong bisa berikan salah satu contoh dong, beban yang kayak apa? Frans. Baik, izin menjawab Bapak, selain beban dari perkuliahan, kemungkinan besar akan ada beban-beban dari orang tua sendiri, misalnya atau dari keluarga sendiri. Yang dimana kan contoh orang tua kita itu tidak mampu atau bahkan orang tua kita itu kayak membuat kita udahlah kamu nggak usah kuliah begini dan sebagainya karena finansial kita ya mungkin begitu Pak salah satunya. Tahu Frans, oke. Saya jawab ya. Ini balik lagi ya, kita bicara soal hubungan anak orang tua. Idealnya orang tua itu kan support anaknya. Tapi dengan beban dan keterbatasan beliau, seringkali omongannya justru mematahkan kita. Maka kita yang sedang berjalan ngadepi kesulitan, ngadepi kuliah mesti selesai. Kok aku dikomongin seperti itu? Maka pakailah filter di pikiran. Filter di mana, oh ini aku nih kan harusnya kuliah, sudah titik. Artinya perkataan-perkataan yang membuat aku patah semangat, ya aku lupakan, aku sisihkan. Jangan dipikir. Punya tekad besar. Mau nggak mau,
Ketika umpamanya orang tua ngomong, kamu ini ngabis-ngabisin duit aja, nggak selesai, mundur. Gitu. Kamu tidak bisa ngomong apa-apa, kecuali ngomong minta maaf, beri aku kesempatan lagi. Lalu berusaha keras lagi. Tapi pikiran atas omongan itu kamu harus sisihkan. Mau nggak mau. Itu yang saya katakan, balancing roh, jiwa, dan tubuh. Nah, konsep pikir yang salah ini membebani. Emosi yang luka itu membebani. Makanya omongan orang tua yang seperti itu kita paham aja, kita berikan pengertian gini, ya udahlah, papa mamaku lagi beban berat secara ekonomi atau apa, lakukan bagian kita apa? Doakan mereka tanpa kita ngomong ke mereka. Doakan orang tuamu. Ngerti ya? Terus ketika atas omongannya, ya sudahlah, mungkin lagi capek atau apa, aku nggak mau mikir. Nah, memfilter omongan yang tidak penting ini akan melegakan kita. Apalagi seperti Daud yang mencari waktu untuk nyanyi, nyembah Tuhan. Itu tuh seperti pelarian jiwa yang positif. Oke, karena waktu Frans nggak bisa lebih panjang. Nadia. Baik. Iya Terima Pak, kasih luar banyak biasa ya Bapak jawabannya. Yosea atas jawabannya. Kembalikan sama MC. Ya, terima kasih juga atas buat Saudara Frans sudah mau bertanya ataupun sharing kepada kita di sini. Di sini teman-teman aku masih memberikan waktu untuk teman-teman bagi mau teman-teman yang nanya, boleh silakan menggunakan fitur raise hand-nya ataupun dapat mengirimkannya di kolom chat apabila terkendala teman-teman. Tadi di sini aku lihat ada Saudara Daril ya yang tadi raise hand. Apakah Daril ini mau bertanya ini atau mau bersharing? Aku persilahkan buat Saudara Daril. Halo, selamat siang Bapak Yosea. Perkenalkan, saya Daryl. Saya angkatan 2019, Faudip. Oke. Saya punya pertanyaan ya Pak. Ya. Tadi kan Bapak bahas antara keseimbangan antara jiwa, rohani, dan raga gitu ya. Ya, betul. Nah Pak, saya sih sekarang merasa kalau raga saya sudah urus dengan baik, makan teratur dan sebagainya gitu. Cuma kalau saya jujur-jujuran, rohani saya agak sih lebih tepatnya terbelakang dibanding dengan kepercayaan saya yang lain-lain gitu Pak. Nah katanya papa saya satu hari itu nanti ada yang disebut panggilan, di mana nanti abang bakal sadar dan kembali ke Kristus gitu. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau misalkan Tuhan Yesus Kristus ngasih banyak kesempatan atau panggilan, nah saya tahu itu bedanya panggilan dan bukan itu bagaimana? Oke, baik Daril. Saya nggak tahu maksudmu panggilan itu panggilan jadi hamba Tuhan atau panggilan ke tujuan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Coba Daril. Soalnya saya orangnya jujur, saya jarang ke gereja ataupun ikut persekutuan gitu. Kita tanya papa saya bakal ikut gitu. Kalau saya Nah, gini ya. Kalau Daril nih ngaku nih ya, saya jarang ke gereja, saya nggak tahu apakah kamu ini masih berdoa dan baca Alkitab. Jadi kalau orang ya, sekali lagi perhatikan ya, kita ini akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah sekarang pikiran kita, ini saya tadi ngomong nih, frame of thinking. Kalau pikiran ini kamu isi dengan apa ya, kamu jadinya apa? Kayak orang makan lah. You are what you eat, ya kan? Orang makan banyak lama-lama jadi tambun, kan begitu kan? Orang nggak makan lama-lama kurus kering. Sama, konsep pikir sama. Kamu kasih apa pikiranmu? Penilaian orang, omongan orang lain, omongan medsos, atau sesuatu yang ilahi. Kalau kamu bilang, saya jarang ke gereja, apalagi? Ya, kamu tidak punya teman-teman, lingkungan rohani yang menjagamu. Kalau papamu yakin bahwa suatu kali akan panggilan, kalau menurutku panggilan adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau panggilan untuk balik menjadi pengikut yang umum tadi ya, kehendak Tuhan yang umum, ya buat saya ya Daril, balik ke Tuhan aja. Itu konsep pikirmu terlalu penuh. Kamu mau intelekmu hebat,
spiritmu nggak ngejar, berat dari. Suatu kali spiritmu itu harus menjadi apa ya, kekuatan yang lebih daripada yang lain. Suatu kali. Jadi kalau saran saya dari balik ke Tuhan, serukan nama Tuhan dari dalam hatimu, coba isi dengan sesuatu yang ilahi lebih banyak supaya lebih balance hidup. Ya, saran saya singkat itu dulu. Ya, Dara, semangat ya, Dara. Makasih ya, Pak. Oke, teman-teman, tadi itu udah ya dari pertanyaan dari Daril, dan ini juga ada ada yang ngechat aku, katanya dia mau izin bertanya ya. Katanya ini dewasa ini setiap orang kebanyakan sudah memiliki tujuan hidup. Lalu bagaimana Pak cara kita tahu atau cara kita dapat membedakan tujuan hidup yang kita pilih emang tujuan yang terbaik atau malah tujuan yang kita ingin aja itu tapi malah tidak yang terbaik, Pak. Begitu, Pak. Oke, dari pengalaman saya ngisi seminar, ngisi retreat, bahkan ngajar mahasiswa, banyak orang tidak tahu yang namanya visi dan misi. Dan saya ngajar itu. Visi impian, sesuatu yang kamu harapkan dalam dalam bentuk ya. Nah, kalau kamu bilang tujuan, berarti kamu menuju ke visimu. Arahnya ke sana. Sebenarnya saya bisa tanya, kamu tujuan hidupmu apa? Nah, saya akan tahu, oh bukan itu. Ngerti ya? Oh itu bukan yang itu baru prosesnya. Kenapa? Karena perhatikan ya, ada visi, ada konsep. Konsep ini menjelaskan visi. Orang harus bisa menceritakan konsepnya, konsep visinya, impiannya. Berikutnya baru misi. Misi ini kata kerja yang untuk mencapai akan visi. Nah, ini tujuan, arahnya jelas. Baru berikutnya strategi. Di dalamnya ada preparing, ada persiapan, ada proses, ada banyak hal di sini. Ada strategi, ada timeline. Kita atur timelinenya. Ya, ada prioritas, banyak hal lah. Nah, kamu kalau cuma ngomong begini, saya agak susah. Jangan-jangan itu bukan tujuan, ya. Atau tujuanmu terlalu melebar, atau terlalu banyak tujuan, sehingga ketika disetting prioritas ya, akhirnya ketemu, oh harusnya nggak begitu kamu, yang ini, gitu. Jadi harus kamu berikan contoh, saya akan bisa terangkan lebih jauh, cuma waktu kita ini nggak ada. Jadi bagaimana menemukan tujuan? Sebenarnya hal yang simpel adalah apa yang kamu sukai, tapi belum tentu yang disukai itu yang terbaik. Ya, jadi saya nggak sarankan itu, nggak. Kita duduk dulu nih, coba yang paling dalam hatimu. Saya berikan closing-nya. Seorang anak dari keluarga broken home, ya, miskin, kerinduan yang paling besar adalah menolong orang tuanya dan keluarganya keluar dari titik kemiskinan. Dan itu dijadikan impiannya, dijadikan visinya, dia punya konsep, dia masuki, dia buat strategi, dia buat timeline-nya, prosesnya, dan jalan. Paham ya? Jadi itu tujuannya. Kenapa? Karena kondisinya. Makanya kalau saya nggak diberi contoh, karena itu pribadi ya, bagian per bagian, orang per orang. Saya kira karena waktu sementara itu dulu. Balik ke Nadia. Oke Pak, tadi katanya dia sudah cukup puas Pak atas jawaban Bapak. Terima kasih katanya. Oke. Oke, baik ya, sepertinya karena mungkin udah keterbatasan waktu kita, aku akan menutup sesi tanya jawab kita ini. Dan untuk menutup sesi firman kita ini, aku minta dengan kasih kepada Bapak Yosea untuk memberikan doa penutup kepada kita. Waktu dan layar aku persilahkan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Kau selamatkan kami. Dan kami berseru kepadamu ya Tuhan, bahwa kami dalam perjalanan hidup kami menuju satu hal, yaitu menggenapi kehendak-Mu. Berkati semua kami dengan pengertian demi pengertian.
Dan tarik kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan Roh Kudus, biar Engkau ajari kami semua untuk bisa menikmati proses berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kepada Bapak Yosea atas waktunya yang telah mau disediakan kepada kami untuk sharing kepada anak PMK ini ya, luar biasa sekali. Dan di sini aku ada mendapatkan manfaat juga dan aku ingin memberitahukan kesimpulan dari firman kita ini. Yang pertama itu hidup itu perjalanan rohani. Jadi walaupun misalnya kita itu capek ataupun merasa lelah, kita itu jangan khawatir karena Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita itu membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan dapat mengerti isi ajaran Tuhan itu, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua itu adalah tentang perjalanan kehidupan. Nah, ketika kita diberikan kesempatan hidup, kita itu harusnya semestinya dapat menemukan jati diri, dan juga jika lebih baiknya itu kita mengetahui bagaimana tujuan hidup kita ini di dunia ini. Mungkin begitu dari aku manfaat yang dapat aku terima dari Bapak Yosea pada firman hari ini. Kemudian untuk rangkaian selanjutnya ini ya, aku masih akan ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa akan ada pengumuman dari kakak-kakak pengurus, dan di sini aku mau mempersilahkan kepada kakak pengurus. Waktu dan layar aku persilahkan, Kak. Oke, sebelumnya aku mau cek sound dulu. Suara aku kedengeran kan, Nadia? Kedengaran, Kak. Oke, siap. Thank you. Oke, teman-teman. Shalom semuanya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Yosea karena telah bersedia untuk menyampaikan firman pada kami anak-anak PMK Undip hari ini. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi rema dan berkat bagi hidup kami anak-anak PMK Undip. Kemudian saya juga berterima kasih buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Semoga setiap kebaktian Jumatnya kita dapat beribadah bersama-sama kembali. Oke, untuk pengumuman yang pertama itu ada persembahan kebaktian Jumat PMK Undip 2021. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahannya dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor yang tertera pada layar. Dan teman-teman juga dapat nge-scan melalui barcode yang ada teman-teman temuin pada layar juga. Kemudian yang kedua ada form pokok doa dan form kritik saran PMK Undip 2021. Sedikit pengumuman kembali teman-teman, diingatkan bahwa form pokok doa dan form kritik saran saat ini sudah masih dibedakan, jadi teman-teman akan menemukan dua link yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, baik untuk terkait ibadah keju, dapat mengisi di link kritik dan saran. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengajukan pokok doa dan butuh bantuan doa, dapat mengisi pada form pokok doa. Dan yang terpenting teman-teman, dan worry be happy, teman-teman gak usah khawatir bila mana ingin mencantumkan nama dan identitas, karena form bakalan dijaga kerahasiaan oleh bidang kerohanian yang bersangkutan. Yang ketiga ada pelayan kebaktian Jumat PMK Undip 2021. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumat, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa melalui DM setiap OA PMK Undip. Kita bakalan respon secara cepat, dan teman-teman gak usah insecure atau misalnya ragu, Kak, aku belum pernah melayani, aku belum pernah jadi WL, teman-teman gak usah khawatir, kita belajar bareng-bareng, kita bersekutu bareng-bareng teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada Natal PMK Undip 2021. Seperti pelanjutan dari informasi kemarin, kita akan ada acara besar di tahun ini, di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Wah, nggak terasa ini teman-teman, sebentar lagi kita mau Natal. Kapan dan di mana? Teman-teman jangan lupa terus pantengin akun PMK Undip agar tidak ketinggalan informasi dan bisa merayakan Natal bersama-sama. Yang terakhir itu ada sidang pleno pengangkatan ketua PMK Undip 2022. Buat teman-teman semua, kita akan mengadakan sidang pleno pengangkatan ketua PMK Undip yang akan dilaksanakan pada Senin 29 November 2021 jam 19 WIB di Zoom PMK Undip. Nah, kira-kira siapa yang teman-teman yang akan melanjuti tongkat estafet kepemimpinan PMK Undip? Pasti teman-teman penasaran dong siapa yang akan jadi PMK 1,
untuk tahun 2022. So, ditunggu kehadirannya teman-teman pada hari Senin jam 7 sore. Oke, mungkin itu aja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy teman-teman. God bless you all. Shalom. Shalom Kak, oke gimana teman-teman kalau pengumumannya pasti luar biasa asiknya kan? Ya lah, teman-teman mungkin gitu PMK tidak memberikan informasi yang asik ya kan? Oke teman-teman, karena kita juga emang udah tiba di penghujung acara, kita udah selesai acara sesi firman dan sesi pengumuman. Aku minta dengan kasih kepada Bapak Yosea untuk menutup doa kita. Menutup ibadah kita ini dengan doa. Waktu dan layar aku persilahkan Pak. Nadia, ini doa penutup atau doa syafaat? Doa syafaatnya lewat atau sekalian? Itu sekalian Pak, doa syafaat sama penutup. Oke, baik, thank you. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk pengurus ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau berdoa pertama buat bangsa kami, bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mati buat Indonesia. Engkau menyelamatkan Indonesia. Dan kami mau percaya ya Tuhan, Indonesia di tangan-Mu. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi, buat dia melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk pandemi ini. Tuhan, biar Engkau lalukan pandemi dari setiap kami anak-anak Tuhan. Berikan pengertian pada banyak orang, jamaah ya Tuhan, supaya sungguh saling menjaga kesehatan itu menjadi kepentingan bersama. Kami berdoa Tuhan, biar kami kuat, sehat, melewati apapun bersama Tuhan, tidak terjamah oleh sakit penyakit. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua, untuk kekasih kami dalam keluarga kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami saling mensupport satu sama lain. Supaya kami ini selesai tuntas kuliah kami dan melanjutkan kehidupan masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Untuk teman-teman yang masih skripsi, persiapan skripsi atau kuliah, atau cari pekerjaan, Tuhan kami minta campur tangan. Engkau Tuhan yang membuka pintu. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Beri kami semangat supaya skripsi segera selesai. Berikan kekuatan untuk setiap tugas yang diberikan di perkuliahan. Dan berikan kami pekerjaan yang tepat ya Tuhan. Masuk dalam prosesmu yang terbaik buat kami. Berdoa untuk sidang pengangkatan ketua baru, tanggal 29. Tuhan biar Engkau campur tangan. Dan kami berdoa untuk pengurus PMK FH Undip 2021 dan program kerjanya yang akan dibuat ke depan. Tuhan minta ya Tuhan, biar Engkau Tuhan yang berikan hikmat, pengertian, berikan semangat, berikan sesuatu yang ilahi sehingga kami semua ini bisa menjadi terang dan garam di kampus kami, di fakultas kami, di kampus kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima kebaikan daripada-Mu yang tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Kami lanjutkan hidup kami bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kebaikan-Mu turun dalam hidup setiap kami. Dan biar kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami sekalian, siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat-Nya berkata, amin. Amin.
Baik teman-teman, berakhir sudah keju kita pada hari ini ya teman-teman. Aku selaku WL dan mewakili seluruh pengurus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan aku yang tidak berkenan bagi hati teman-teman. Kemudian juga untuk keju-keju selanjutnya teman-teman jangan lupa ya untuk ikut ya teman-teman, karena semua keju yang diadakan PMK ini asik dan menarik, apalagi kepada sharing-sharing terhadap firman Tuhan ini teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kesehariannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati hari teman-teman pada saat ini. Shalom. Shalom. Halo. Terima kasih Bapak Yosea.